Halo, selamat datang di channel Materialien supaya ilmu material tidak menjadi alien. Dari sejak kita di sekolah dasar, mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar nama Van der Waals. Ya enggak? Udah ingat belum? Ya, benar. Van der Waals itu identik dengan gaya Van der Waals, di mana gaya Van der Waals itu dinamai atas penghormatan yang diberikan kepada Johannes Diederik van der Waals. Walaupun Van der Waals tidak menjelaskan mekanisme detailnya, dia merupakan orang pertama atau pionir yang memperkenalkan adanya gaya tarik-menarik antar atom dan molekul. Oke, mari kita telusuri perjalanan hidup dari Van der Waals. Johannes Diederik van der Waals merupakan salah seorang fisikawan Belanda yang lahir pada tanggal 23 November 1837 di Leiden. Akibat kondisi finansial keluarga yang tidak memadai, van der Waals tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak. Van der Waals tidak mampu menempuh pendidikan formal yang mengajarkan bahasa klasik, Latin, dan Yunani. Tetapi dia tetap menyelesaikan pendidikan sekolah dasar yang diperpanjang atau Extended Elementary School. Namun, keinginan yang kuat dalam memperoleh ilmu pengetahuan membuat dia belajar secara mandiri dan berhasil meraih sertifikat mengajar. Van der Waals kemudian menjadi seorang guru sekolah dasar di Leiden dari tahun 1856 hingga 1861. Di dalam waktu senggangnya, Van der Waals selalu mengisi waktunya dengan membaca. Baca nggak? Nggak ya, kita kalau punya waktu senggang kayaknya medsos ya. Nah, tahun 1862 sampai 1865, Van der Waals melanjutkan sekolahnya di Leiden University dan memperoleh sertifikat mengajar dalam bidang matematika dan fisika. Hingga akhirnya, pada tahun 1873, Van der Waals mampu memperoleh gelar doktor untuk tesisnya yang berjudul On the Continuity of the Gas and Liquid State, yang mengantarkan dia menjadi salah satu fisikawan terkemuka pada masanya. Keren ya? Semangat berjuang dalam menuntut ilmunya sangat luar biasa. Di dalam tesisnya tersebut, dia mengemukakan the equation of state, mencakup zat, gas, dan cair. Dia dapat mendemonstrasikan bahwa kedua zat agregasi ini tidak hanya tergabung satu dengan yang lain dalam kondisi yang berkelanjutan atau continuous manner, tetapi faktanya mereka memiliki sifat yang sama. Dalam menurunkan persamaan zat atau the equation of state, Van der Waals mengasumsikan bahwa tidak hanya keberadaan molekul saja yang mana pada saat itu masih dalam perdebatan, tetapi molekul juga memiliki ukuran dan saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya. Inilah pertama kalinya ide dasar mengenai gaya Van der Waals dicetuskan. Nah, hasil kerjanya ini berhasil mendapat pengakuan dari James Clerk Maxwell dan menyebutkan bahwa Van der Waals akan menjadi salah satu pengemuka dalam molecular science nantinya. Ya, by the way, ada yang sudah dengar nggak cerita tentang James Clerk Maxwell? Ya, kalau belum, nanti silakan cek di channel ini ya. Inspirator Van der Waals dalam mengerjakan subjek tesisnya adalah dari kajian R. Clausius, ya, yang menganggap bahwa panas sebagai suatu fenomena gerak, yang mana menyebabkannya mencari penjelasan terkait eksperimen yang dilakukan oleh Thomas Andrews pada tahun 1869 yang mengungkapkan keberadaan temperatur kritis dalam fasa gas. Nah, kejeniusan Van der Waals lah yang membuat dia melihat betapa pentingnya memperhitungkan volume molekul dan gaya antar molekul yang saat ini dikenal sebagai gaya Van der Waals. Dalam membangun hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur dari gas dan cairan. Studinya tersebut menghasilkan penemuan yang luar biasa, yaitu the law of corresponding state yang dikemukakan pada tahun 1883.
Teori yang dikemukakan oleh van der Waals tersebut mampu menyokong eksperimen likuifaksi hidrogen yang dilakukan oleh J. Dewar pada tahun 1898 dan likuifaksi helium oleh Kamerlingh Onnes pada tahun 1908. Nah, van der Waals telah banyak menerima berbagai penghargaan dan akhirnya meraih anugerah Nobel dalam bidang fisika pada tahun 1910. Kemudian Johannes Dietrich van der Waals meninggal di Amsterdam pada tahun 1923 dengan meninggalkan banyak karya yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Itu tadi riwayat perjalanan seorang Johannes Dietrich van der Waals yang berangkat dari titik yang tidak memungkinkan dia membayar biaya pendidikan, yang dengan kekuatan hati dan keinginannya untuk belajar secara mandiri hingga mengantarkan seorang van der Waals menjadi seseorang yang mendapatkan penghargaan tertinggi di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Piala Nobel. Ya. Nah, semoga kita juga dapat mengikuti jejak seorang van der Waals ya, dan selalu gigih menuntut ilmu dalam keadaan apapun kita kini. Ya. Nah, untuk mempelajari fenomena gaya van der Waals ini, kini saatnya kita bersenang-senang di lautan ilmu dan pengetahuan, bergabung dengan pasukan Materialien. Silakan. Material terdiri dari 3 wujud. Misalnya air dapat kita temui dalam fasa padat, cair, dan gas. Mengapa bisa hal tersebut terjadi? Jawabannya adalah ikatan sekunder. Ikatan sekunder merupakan hasil dari interaksi antar molekul suatu zat yang akan terbentuk ketika posisi antar molekul memiliki jarak tertentu. Ketika jarak antar molekul terlalu jauh, maka tidak akan terbentuk ikatan sekunder. Selain wujud atau fasa material, interaksi antar molekul juga memengaruhi beragam sifat lain, salah satunya sifat fisik yaitu densitas. Untuk lebih jelasnya, simak eksperimen berikut. Pada temperatur ruang, air berwujud cair. Air dalam wadah ini memiliki tinggi sebagai berikut. Selanjutnya, air dibekukan menjadi es. Ketika air sudah menjadi es, tingginya bertambah seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selanjutnya, es dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Perhatikan bahwa es dan air merupakan sama-sama H2O. Namun, mengapa es dapat mengapung di atas permukaan air? Selanjutnya, es dibiarkan meleleh dalam wadah yang dipanaskan hingga mencair seluruhnya. Ketika air dipanaskan, air akan mendidih dan berubah menjadi uap. Fenomena ini kita kenal dengan istilah menguap. Lalu, apa yang terjadi dengan molekul-molekul air saat mendidih dan kemudian menguap? Setelah mengamati molekul-molekul air pada fenomena membeku, mencair, dan menguap, lalu bagaimana sekarang dengan polimer? Apakah yang terjadi dengan molekul-molekul polimer atau plastik saat dilelehkan? Silakan jawab di komentar ya.